Halo teman-teman, ada kabar terbaru dari calon striker timnas kita, timnas Indonesia, yaitu Emiliano Jonathans, yang tidak sanggup menahan tangis saat membawa kemenangan terakhir bagi klubnya, yaitu Vitesse Arnhem. Vitesse berhasil menaklukkan klub pemain timnas Indonesia yang lain, yaitu Ivar Jenner, dengan skor 2-1 pada hari Jumat kemarin, teman-teman. Pemain berusia 20 tahun tersebut menjalani laga terakhirnya bersama Vitesse sebelum kemudian nanti akan bergabung dengan FC Utrecht. Di pertandingan tersebut teman-teman, Emiliano Jonathans mencetak gol pertama bagi Vitesse dan ditambah oleh gol Irakli Yegoyan. Sementara itu, gol dari FC Utrecht tercipta dari Georgios di menit perpanjangan waktu. Nah, setelah mencetak gol, Emiliano Jonathans ini tidak bisa menahan tangisnya mengingat pertandingan tersebut menjadi laga terakhirnya bersama Vitesse, klub yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Alasan dia menangis bukan hanya karena gol yang telah diciptakannya, melainkan juga karena gol tersebut sekaligus menjadi gol terakhir buat klub yang sudah dibelanya sejak dia berusia 10 tahun. Itu adalah pertandingan perpisahan. Ya, sehingga kemudian dia merasa sedih dan tidak kuat menahan tangisnya karena musim depan dia sudah akan bermain dengan FC Utrecht. Emiliano Jonathans mengaku tangisnya pecah itu setelah mencetak gol di menit ke-56 sebagai imbas di jeda pertandingan babak pertama di mana dia dan sang pelatih John van den Brom itu berbincang. Diakuinya oleh Emiliano kalau dia dan pelatihnya sempat saling berpelukan sambil menangis. Itu adalah momen yang luar biasa indah dan dia berterima kasih kepada pelatihnya atas kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya. Dia juga berterima kasih kepada sang pelatih karena telah memberikan suntikan motivasi hingga dia bisa berdiri di posisinya yang sekarang. Artinya dia menjadi salah satu striker muda yang patut diperhitungkan hingga kemudian dia direkrut oleh FC Utrecht yang bermain di kasta teratas Liga Belanda. Jadi memang dia telah menjadi pemain yang berkembang pesat dan banyak diincar oleh klub-klub di Belanda maupun di Belgia. Setelah pertandingan tersebut teman-teman, Emiliano Jonathans sekali lagi saya ulang akan bergabung dengan FC Utrecht setelah tes kesehatannya selesai. Dia mengakui ada alasan khusus kenapa mau menerima pinangan klub yang diperkuat oleh pemain timnas Indonesia yang lain, yaitu oleh Romeni yang sudah bersepakat untuk membela timnas Indonesia. Tidak begitu jelas alasannya apa, tapi yang pasti dia mengatakan kalau dia memiliki perasaan yang bagus, perasaan yang nyaman dengan klub barunya tersebut. Sekali lagi, dengan bergabungnya dia ke FC Utrecht, maka dia menjadi satu klub dengan Ole Romeni dan kemudian Ivar Jenner. Direkrutnya Emiliano ke FC Utrecht adalah bukti bahwa Emiliano Jonathans ini merupakan pemain yang punya potensi luar biasa di masa depan. Usianya masih sangat muda, 20 tahun. Dan seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya teman-teman sekalian, pemain ini menjadi incaran banyak klub, baik itu di Liga Belanda sendiri maupun di Belgia. Tetapi pada akhirnya dia melabuhkan pilihannya ke FC Utrecht. Dia mungkin sekali lagi seperti yang saya bilang tadi memiliki perasaan yang nyaman karena di klub tersebut terdapat dua pemain timnas Indonesia yang lain. Karena dia sendiri sudah dihubungi oleh PSSI mendapatkan tawaran untuk membela timnas merah putih, timnas Indonesia. Memang saat itu dia belum memberikan jawaban yang pasti karena dia masih mau fokus untuk mengembalikan performanya setelah mengalami cedera yang cukup panjang. Mulai musim depan, Emiliano ini kan sudah bermain untuk FC Utrecht, klub yang bermain di Liga teratas Belanda. Sebelumnya, Vitesse, klub Emiliano ini itu bermain di Liga 2 Belanda. Artinya pemain ini mengalami perkembangan yang signifikan secara kualitas, secara performa hingga FC Utrecht mau merekrutnya. Maka oleh sebab itu teman-teman, menurut saya tidak keliru, tidak berlebihan kalau PSSI harus segera menghubungi Emiliano kembali untuk ya ditawarkan menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan timnas Indonesia. Harus sesegera mungkin. Sampai saat ini Emiliano Jonathans memang masih santer, dikabarkan bakal dinaturalisasi oleh PSSI.
Emiliano juga sudah menyatakan kesiapannya teman-teman untuk dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Apalagi menurut dia PSSI sudah sempat menghubunginya. Tapi saat itu dia baru sembuh dari cedera panjang dan dia menjawab untuk fokus mengembalikan performanya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, bagi kalian yang belum tahu siapa Emiliano ini, Emiliano Jonathans memang pernah secara belak-belakan mengatakan bahwa dia pernah dihubungi oleh PSSI untuk proses naturalisasi menjadi WNI. Dia menduga alasan timnas Indonesia mau menaturalisasi dirinya adalah karena selama ini Indonesia sudah banyak menaturalisasi pemain yang posisinya sebagai bek, pemain bertahan, bukan penyerang. Penyerang Vitesse tersebut memang sangat memenuhi syarat untuk kemudian memperkuat timnas Indonesia. Alasannya adalah pertama, sangat jelas, dia memiliki darah keturunan orang Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Alasan yang kedua, yaitu karena dia adalah penyerang yang bisa mencetak gol. Penyerang tetapi juga produktif. Dia mengklaim sendiri bahwa dia adalah penyerang yang bisa mencetak gol dan menurutnya saat ini timnas Indonesia belum memiliki penyerang seperti itu gitu ya. Penyerang yang bisa produktif, penyerang yang memiliki mode predator di setiap pertandingan. Seperti yang sudah saya bilang tadi teman-teman, menurut Emiliano saat diwawancarai oleh media Belanda, Insta Football Zone, pemain-pemain yang Indonesia datangkan sejauh ini kebanyakan memang ya pemain gelandang, pemain tengah, dan pemain bertahan. Belum ada penyerang sama sekali. Jadi saya rasa, kata Emiliano waktu itu, itulah alasan Indonesia memilih dirinya sebagai seorang penyerang yang bisa mencetak gol dan bermain di Belanda. Wawancara itu dilakukan tentu jauh sebelum Pak Erick Thohir bersalaman ya, duduk berdua dengan Ole Romeni. Alasan yang ketiga teman-teman, kenapa Emiliano Jonathans pantas untuk kemudian masuk dalam daftar target striker yang harus dinaturalisasi oleh PSSI adalah gaya permainan Emiliano yang berbeda. Maksudnya adalah dia termasuk pemain depan yang kreatif, yang tidak hanya mencetak gol, tapi juga bisa mengkreasikan serangan dengan baik, yang nantinya bisa berujung dengan terciptanya gol ke gawang lawan. Karena menurut saya teman-teman, beberapa pemain depan terkadang hanya bisa menunggu bola di depan gawang. Striker murni misalnya nomor 9 itu seperti itu tugasnya, tanpa bisa mengkreasikan sendiri serangan atau ruang untuk menembak, untuk mencetak gol. Emiliano adalah pemain yang dinilai oleh PSSI sebagai pemain serang yang memiliki kreativitas tersebut gitu. Apalagi setelah sekarang dia direkrut oleh FC Utrecht. Dia bisa saja nanti mengikuti jejak Ole Romeni yang sudah menjalani proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Berkas-berkasnya sudah masuk gitu, tinggal dibahas di DPR RI. Tapi saat ini Emiliano belum memutuskan akan memilih timnas Indonesia, tetapi terbuka gitu ya. Karena kebetulan saat dia dihubungi oleh PSSI, dia baru pulih dari cedera ACL yang cukup serius. Dan dia mengungkapkan bahwa prioritas utamanya setelah sembuh dari cedera adalah kembali ke performa terbaiknya bersama Vitesse terlebih dahulu setelah istirahat yang cukup panjang untuk memulihkan diri dari cedera. Cedera yang menghambatnya untuk turun ke lapangan selama kurang lebih 243 hari itu telah membuat Emiliano memilih untuk lebih fokus pada pemulihan fisik dan mengembalikan kondisi optimal sebelum mempertimbangkan pilihan naturalisasi bersama timnas Indonesia. Dikutip dari suara.com saat ditanya mengenai niatnya untuk membela timnas Indonesia, Emiliano Jonathans itu secara jujur menyatakan bahwa dia belum berpikir sejauh itu. Dia juga mengaku bahwa pertanyaan tentang naturalisasi Indonesia itu sudah sering muncul, sudah sering ditanyakan kepada dirinya. Namun dia memilih untuk fokus pada klub terlebih dahulu dan sepertinya dia memang benar-benar pengen serius dengan fokusnya tersebut. Karena dia sudah menetapkan target ya, beberapa bulan yang lalu menetapkan target yang cukup ambisius bersama Vitesse. Setelah sembuh dari cedera, dia memang menargetkan untuk mencetak 20 gol dan assist di sisa musim ini sebagai motivasi pribadi. Hingga saat ini, hingga musim ini berakhir, dalam 17 pertandingan yang sudah dia jalani bersama Vitesse, dia sudah berhasil mencetak 10 gol dan 4 assist. Tapi sayang, memang waktunya bermain bersama Vitesse itu sudah habis dan mulai musim depan dia akan bermain untuk FC Utrecht.
Di Utrecht, mungkin saja dia nanti akan bertandem dengan Ole Romeni. Dan saya kira mereka juga akan ada kemungkinan begitu akan bersaing untuk mengisi lini depan FC Utrecht. Saat baru sembuh dari cederanya, ada isyarat kalau dia baru akan memutuskan masa depannya di level internasional akan memilih Indonesia atau enggak setelah musim ini selesai. Dan kebetulan musim ini sudah selesai teman-teman. Pada hari Jumat kemarin dia sudah menjalani pertandingan terakhirnya bersama Vitesse Arnhem. Maka dalam waktu dekat ini dia bisa saja memberikan keputusannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak. Dan ini artinya menjadi kesempatan yang bagus untuk PSSI untuk mendekati kembali ya Emiliano Jonathans, menawarinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia, menjadi WNI lalu kemudian bergabung dengan timnas Indonesia, menyusul oleh Romeni yang sudah dalam proses bakal dinaturalisasi, tinggal menunggu pembahasan di DPR RI yang rencananya akan dilakukan setelah masa reses DPR RI selesai. Saya kira dengan sudah bergabungnya Emiliano Jonathans ini ke FC Utrecht, ini bermain di kasta teratas Liga Belanda, tidak ada alasan lagi bagi PSSI untuk menunda naturalisasi pemain ini gitu ya. PSSI harus bergerak cepat karena pemain yang satu ini adalah pemain yang memiliki potensi dan kualitas di atas rata-rata. Meskipun dia tidak mungkin langsung dimainkan secara reguler di FC Utrecht, tapi dengan dia sudah direkrut berarti dia memiliki potensi, memiliki kualitas. Dan FC Utrecht sedang melakukan investasi yang luar biasa dengan mengambil pemain muda satu ini. Itulah sebabnya PSSI juga harus bergerak cepat untuk mendekati dan menaturalisasi pemain muda ini gitu ya, Emiliano Jonathans maksud saya. Mudah-mudahan segera ada kabar karena PSSI sendiri seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Erick Thohir teman-teman, timnas Indonesia masih akan menambah striker lagi setelah Ole Romeni resmi dinaturalisasi. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Buat kalian yang tidak mau ketinggalan update soal timnas Indonesia dan kajian-kajian menarik lainnya, jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah subscribe channel ini dan memberikan kritik, saran, dan masukannya. Dan ya, di akhir video ini saya ingin mengucapkan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.